Selamat pagi anak-anak Ibu yang terkasih, selamat bertemu lagi dengan saya, Ibu Sanisa Mosir, dalam pembelajaran kimia hari ini. Ibu minta supaya kita semua serius untuk mengikuti pembelajaran sehingga bermanfaat, dan walaupun kita lakukan lewat daring dengan Zoom seperti ini, tetap kita dapatkan kompetensi yang diinginkan untuk kita kuasai, atau indikator pencapaian belajar kita itu bisa tercapai, ya. Baik anak-anak Ibu yang baik, pada hari ini kita akan belajar tentang gaya antar molekul. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara memprediksi ikatan kimia yang terjadi, itu dia ya. Nah, boleh kalian buka lagi catatan sebelumnya supaya kalian ingat atau kalian bisa paham betul-betul memahami kovalen polar, kovalen non polar ya. Bisa kita lihat juga dari cara cara pembentukan ikatannya, lalu bagaimana titik didih yang terjadi antara perbedaan titik didih antara ikatan ionik dengan ikatan kovalen. Dan kalau untuk mengingatkan kembali bahwa kalau ikatan ionik itu titik didihnya tinggi ya, titik didihnya tinggi. Kalau ikatan kovalen polar itu titik, dan non polar itu titik didihnya rendah. Ikatan ionik sudah pasti bisa menghantarkan listrik, tapi ikatan kovalen yang bisa menghantarkan listrik hanya ikatan kovalen polar ya. Kita membahas ikatan kimia yang lain, yaitu mengenai ikatan atau gaya antar molekul. Jadi gaya antar molekul merupakan gaya tarik di antara molekul-molekul ya yang terjadi, yang menyebabkan adanya perbedaan titik didih. Itu dia ya. Nah, gaya-gaya apa itu yang dimaksud? Kita mulai dengan yang pertama, ada gaya van der Waals ya. Gaya itu terjadi antara molekul-molekul yang memiliki perbedaan keelektronegatifan yang sangat kecil. Terjadi antar molekul yang mempunyai keelektronegatifan yang sangat kecil. Nah, jadi gaya van der Waals ini itu terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan gaya London, ya. Gaya London atau dispersi London. Jadi gaya London ini ya disebut dia gaya London karena ditemukan oleh Fritz London. Ya. Sebenarnya ini terjadi antar atom-atom yang tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan sebenarnya ya. Nah, jadi tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan. Nah, atau bukan ilustrasi sih, bisa juga sebagai contoh yang bisa membuat kalian paham gaya London ini dalam hidup sehari-hari. Itu bisa kalian lihat dari oksigen. Jadi oksigen itu karena ada yang bentuknya gas, ada yang bentuknya cair. Nah, tentu oksigen yang cair bisa kalian lihat di rumah sakit. Kadang-kadang ada ya di dinding rumah sakit. Kan ada kayak botol putih itu, tabung warna putih, lalu ada kayak air jalan-jalan. Pernah kalian perhatikan itu, nak? Pernah kalian perhatikan itu? Ya, nah, itu kan oksigen yang cair. Jadi itu kan digunakan untuk membantu pernafasan pasien, kan gitu. Itulah oksigen yang cair ya. Nah, jadi oksigen yang cair ini, oksigen itu adalah simetris, artinya tidak mempunyai kutub dia ya. Jadi oksigen itu harusnya gas ya. Jadi saya buat di sini O2, ada yang bentuknya gas, ada yang bentuknya cair. Nah, tentu kita ingin tahu kenapa bisa dia berbentuk cair kan gitu ya. Nah, saya ambil contoh.
Coba kamu ingat dulu lagi oksigen itu punya nomor atom 8. Kalau kita konfigurasi oksigen itu 26. 26 ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bikin ikatannya, ini kan ada O2 buah kan gitu kan. Nah, inilah kita bikin struktur Lewisnya ya, biar ingat lagi kalian kan. Ya. Nah, sekarang lihat kan tidak ada salah satu dari O itu yang lebih tertarik ke O yang lain kan. Jadi dia simetris kan. Nah, ini hanya membentuk ikatan rangkap 2 dia. Bentuknya simetris dan tidak ada kutub ya. Jadi ini tidak ada kutub. Tidak ada kutub positif, kutub negatif, atau tidak ada dipol. Tidak ada di sini dipol positif atau dipol negatif, maka ini kan non-polar. Nah, oke, baik. Tetapi perhatikanlah bahwa setiap O2 yang ada di alam ini memiliki yang namanya awan elektron. Jadi ini elektron-elektronnya ini disebut dengan awan elektron ya. Oke, gitu dia ya. Nah, jadi sekarang coba bayangkan oksigen dengan oksigen. Di sini ada O2. Di sini ada O2 ya. Ini sama-sama nggak punya dipol di alam ini. Nggak punya dipol, nggak punya kutub. Tetapi awan elektronnya ini ya, awan elektronnya ini dengan awan elektronnya ini, ya, oksigen yang satu dengan oksigen yang lain, ini saling mengimbas ya, saling mengimbas. Saling mengimbas itu menimbulkan gesekan ya. Ketika mereka menimbulkan gesekan, maka nanti muncul dipol ya. Ketika mereka saling mengimbas, akan muncul yang namanya dipol sesaat ya, akan muncul dipol atau kutub sesaat atau sementara ya. Sehingga apa yang terjadi? Muncul di sini ketika mereka saling bergesekan itu, muncul di sini kutub positif ya, kutub negatif itu, kutub positif, ini kutub negatif ya. Ini juga muncul kutub positif dan kutub negatif. Sehingga kutub yang positif dengan yang negatif dari sini, positif dan negatif dari sini akan saling berikatan, ya. Yang ini juga dengan ini saling berikatan. Nah, inilah gaya antar molekul itu, gaya London itu. Tetapi ini sangat mudah putus, ya. Dia sangat mudah putus karena maklumlah ikatannya terbentuk dari kutub-kutub sesaat. Jadi tidak kuat ikatan itu. Jadi dia sangat mudah putus. Karena sangat mudah putus, maka titik didihnya rendah ya. Titik didihnya rendah. Ya, titik didihnya rendah. Mudah dia putus. Nah, itulah yang disebut dengan gaya London. Nah, ketika dipol positif dari oksigen yang satu ini bergabung dengan dipol negatif dari oksigen yang satu ini, terjadi ikatan yang kecil itu, itulah pada saat ketika ikatan itu putus, kan sebentar dia terikat, lalu putus dia, maka itulah saat di mana oksigen itu berubah menjadi cair. Padahal tadinya dia gas. Nah, jadi itulah yang bisa menjelaskan kenapa oksigen yang di rumah sakit itu selalu seperti jalan-jalan dia. Bisa kalian pahami gaya London ini, nak? Bisa, Bu. Oke. Nah, semakin banyak nanti awan elektronnya, ya semakin kuat ikatannya. Jadi ini bisa kalian analogikan dengan apa? Dengan
pernah kalian menggosok-gosokkan penggaris plastik ke rambut kalian? Pernah? Pernah Bu. Pernah Bu. Kalian gosok-gosokkan, lalu misalnya kalau kalian gosokkan lah penggaris plastik itu agak lama kan, terus kalian bikin di meja kalian serpihan-serpihan kertas, lalu coba naikkan, angkat dia, bisa terikat dia, bisa naik itu atau lengket itu serpihan kertasnya. Pernah kalian praktekkan kayak gitu? Pernah Bu. Pernah Bu. Iya. Tetapi ikatannya sangat lemah kan, cepat dia putus ya. Cepat dia putus. Nah, itulah yang disebut dengan gaya London. Jadi dia dibentuk ikatannya itu antara molekul-molekul yang tidak mempunyai kutub positif, kutub negatif. Tetapi karena awan elektronnya saling mengimbas, ya, awan elektronnya saling mengimbas, maka muncul kutub positif, kutub negatif itu sementara. Muncul dia, ya. Nah, karena muncul, terjadilah ikatan itu. Sebentar, tapi langsung putus. Nah, yang berikutnya, masih dari bagian pertama tadi, yaitu gaya van der Waals yang tadi ya. Masih dari bagian yang pertama. Nah, yang disebut dengan gaya dipol dan non-dipol ya. Gaya dipol dan non-dipol ya, ini. Jadi gaya dipol non-dipol ini kan, itu terbentuk dari molekul-molekul yang punya kutub positif, kutub negatif, mengimbas molekul-molekul yang tidak punya kutub positif dan kutub negatif. Nah, inilah yang bisa menjelaskan kenapa oksigen bisa larut dalam air. Ya, oksigen itu adalah molekul yang tidak punya dipol, ya. Lalu ada air H2O, seperti waktu kita belajar senyawa kovalen polar dan non polar. Ini kan ada kutub positif, ada kutub negatif, kan gitu ya. Nah, jadi karena ini punya awan elektron, nanti awan elektronnya ini juga akan mengimbas, ya, akan mengimbas awan elektron CO2. Sehingga di O2 akan muncul dipol sementara, ya. Gesekan tadi muncul dipol sesaat atau dipol sementara. Jadi muncul di sini, muncul dia tiba-tiba karena embasan tadi atau gesekan tadi ada kutub positif, ada kutub negatif. Nah, lalu kutub positif dan kutub negatif itulah yang saling berikatan. Jadi nanti yang positif ini dengan yang negatif ini, lalu yang positif di sini dengan yang negatif di sini gitu. Nah, inilah yang disebut dengan gaya dipol non dipol itu, ya. Gaya dipol non dipol. Dipol dan non dipol. Ya, itu dia. Nah, jadi ikatan ini, ikatan yang terjadi, ikatan antara dipol dan non-dipol ini, lebih kuat daripada gaya London tadi. Maka titik didihnya lebih tinggi dibandingkan gaya London yang tadi. Mengerti, nak? Mengerti? Nah, karena gesekan oksigen dengan permukaan air, maka terjadilah ikatan antara O2 dengan H2O. Maka O2 bisa larut di dalam air. Jadi O2 yang larut di dalam air itulah yang digunakan oleh makhluk hidup di dalam air untuk bernafas. Jadi O2 larut di dalam air itu tergantung imbasan elektron. Makin banyak imbasan elektron H2O terhadap O2,
makin banyak muncul dipol sesaat. Makin banyaklah oksigen bisa larut di dalam air. Makin dalamlah oksigen masuk ke dalam air. Maka ikan-ikan bawah laut pun bisa bernafas. Makanya ikan bisa bernafas. Tumbuh-tumbuhan air bisa bernafas. Tetapi ada juga batasnya, oksigen bisa masuk ke dalam air. Tidak sampai dia ke sangat jauh, misalnya ke bawah kali, enggak. Oksigen bisa masuk ke dalam air. Kalau tadi sudah gaya London, lalu gaya dipol non-dipol, ya, maka sekarang adalah antar molekul yang punya dipol, tetapi keelektronegatifannya, perbedaan keelektronegatifannya kecil, kepolarannya kecil. Kalau dibilang kepolarannya kecil kan, Nak, berarti perbedaan keelektronegatifannya kecil, ya. Nah, saya ambil contoh, misalnya ikatan di dalam HCl, ya. Jadi gaya van der Waals yang terjadi pada normal butana atau yang non polar, atau saya cobalah misalnya CH3, CO, CH3, atau yang paling mudah aja lah HCl dengan HCl gitu, ya, supaya lebih paham. Jadi misalnya di dalam H dengan Cl, kan ada kutub positif, kutub negatif gitu ya. Lalu H dengan Cl yang lain pun ada kutub positif, ada kutub negatif. Nah, jadi dipol-dipol inilah yang saling berikatan, ya. H dengan Cl ini berikatan, lalu H dengan Cl ini berikatan. Nah, inilah yang disebut dengan gaya dipol-dipol itu, ya. Gaya, jadi masing-masing molekulnya punya kutub, ya. Nah, tentu ini lebih tinggi lagi titik didihnya daripada gaya London dan gaya dipol non-dipol yang sebelumnya sudah kalian terima pelajarannya, ya. Nah, ini kepolarannya tidak terlalu besar, ya. Kenapa? Karena selisih keelektronegativitasan H dengan Cl itu tidak besar, ya, tidak besar. Ya. Nah, jadi selisih keelektronegatifan-nya ini hanya 0, sekian gitu. Jadi walaupun terbentuk kutub positif dan kutub negatif, gaya tarik menarik antara kutub itu tidak terlalu kuat. Maka tetap juga HCl ini mudah putus. Jadi HCl ini kan di dalam laboratorium, Nak, itu disimpan dalam sebuah botol. Dalam sebuah botol ada tutupnya, ya. Nah, hanya karena perbedaan tekanan dan suhu yang kecil saja, ketika tutup botol dibuka, maka nanti HCl itu cepat sekali menguap. Jadi apa dia? Jadi gas. Ya, jadi gas. Hanya karena perbedaan sedikit saja antar tekanan dan suhu yang sangat kecil, ya. Jadi itu aplikasinya. Sekali lagi, HCl, aplikasi dari yang C ini, ya, HCl itu disimpan, ya, disimpan dalam botol, ya, dalam botol di laboratorium. Jadi botol yang rapat, ya, dalam botol dengan tutup yang rapat, ya, di laboratorium kimia, ya, di laboratorium kimia. Nah, jadi, nah, jika tutup botol dibuka, ya, jika banyak kali yang masuk-masuk belakangan. Jika tutup botol dibuka, nah, ikatan dalam HCl akan putus langsung, ya.
akan putus akibat ya perbedaan. Akibat perbedaan suhu dan tekanan ya, akibat perbedaan suhu dan tekanan yang kecil saja antara botol dengan bagian daerah di luar botol ya. Tekanan kecil saja ya. Kecil saja antara botol dengan daerah di luar botol. Ya. Jadi sebaik dibuka tutupnya itu, HCl tadi kan cair, langsung berubah menjadi gas dia. Itu maksudnya. Makanya ikatannya sangat lemah. Ikatannya lemah ya. Ini HCl, ada tutupnya. Bayangkan aja lah membuka sebuah tutup. Kayak misalnya apa? Dia modelnya gini. Coca-Cola di dalam botol, kalau kau guncang-guncang, kau buka tutupnya kan nyembur dia kan, Nak? Pernah memperhatikan itu? Pernah, Bu. Nah, itu ilustrasinya. Kalau HCl botolnya dibuka, nggak perlu kau guncang-guncang pun lepas dia, berubah jadi gas. Ini lebih tinggi lagi dari gaya London dan gaya dipol non-dipol. Jadi untuk titik didih ya, untuk titik didih dia, ya titik didih, maka nanti gaya London, ya gaya London lebih kecil titik didihnya daripada gaya dipol non-dipol, lalu lebih kecil lagi daripada gaya dipol. Berarti dari antara ikatan van der Waals ini, nah ini semua kan disebut dengan gaya atau ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals. Gimana, Nak? Udah paham? Yang paling tinggi titik didihnya dari ikatan van der Waals adalah gaya dipol-dipol, ya. Nah, titik didihnya paling tinggi. Yang lainnya lebih rendah. Tapi semuanya ini kategori yang mudah putus. Ikatannya mudah putus. Atau gaya antar molekulnya lemah. Paham, Nak? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, nah. Sekarang kita masuk ke gaya antar molekul yang kedua. Ya. Gaya antar molekul yang kedua itu adalah ikatan hidrogen. Dari namanya pun udah taunya kau, berarti adalah hidrogen di dalam kan, gitu ya. Jadi ini ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini karena ini terjadi antara hidrogen dengan atom yang lain, ya. Jadi antara hidrogen dengan atom yang lain dengan selisih keelektronegatifan yang besar, ya. Jadi ini terjadi antara hidrogen dengan atom yang lain, ya, atom yang lain dengan yang memiliki, ya, yang memiliki selisih, ya, selisih ke elektronegatifan, ya, negatifan yang besar. Yang besar itu dulu, ada selisih keelektronegatifan yang besar dan itu menyebabkan titik didihnya tinggi, ya. Ini titik
didihnya tinggi, ya. Itu menyebabkan titik didihnya tinggi sehingga sulit diputuskan. Nah, saya ambil contoh kan, Nak. Jadi, Ibu ambil contohnya. Misalnya, kalian perhatikanlah dulu ikatan, ya, ikatan antara H dengan golongan 7A. Lihat tabel periodikmu golongan 7A. Nah, jadi golongan 7A ini adalah golongan halogen, ya. Lihat, golongan 7A apa aja unsur-unsurnya, Nakku? Bisa kalian bilang? Di atas ada F, ya kan? Lihat tabel periodiknya, di sampul bukunya kan ada di belakang. Di bawahnya ada Cl. Lalu ada Br. Ada I, iya kan? Oke. Ada AT, iya, tapi astatin kan? Tapi astatin ini kan, Nak, astatin ini kita kecualikan dulu. Karena ini kan unsur yang radioaktif. Jadi kalau radioaktif ini kan, ini memiliki efek nuklir. Jadi ini nanti ada pembahasannya khusus ini. Jadi kita ke FClBRI aja dulu ya. Nah, jadi kalau hidrogen berikatan dengan FClBRI, namanya golongan 7A. Pasti elektron valensinya 7 kan, Nak? Sementara H kan elektron valensinya 1. Maka nanti ini akan membentuk HF, gitu ya. Ini HCl, ini HBr, ini HI. Paham? Kan sama-sama butuh 1 dia. Masih ingat klinik ikatan kimia kan? Contohlah dulu HF, H1, gini. F, kan elektron valensinya kan 7, namanya golongan 7A, kan? Maka nanti yang dibentuknya kan ikatan kovalen tunggal, ya. Inilah ini. Ini duplet, ini oktet. Demikian juga sampai kepada HI, begitu nanti. Ini dia. Maka dibentuknya lah HF, HCl, HBr, HI. Itu dulu pahami, mengerti? Nah, jadi keempat molekul ini memiliki massa molekul relatif. Jadi massa molekul relatifnya, massa molekulnya atau bobot molekulnya atau berat molekulnya. Kalau HF itu 20. Kalau HCl itu 36,5. Kalau HBr itu 81. Kalau HI itu 128. Berarti mana bobotnya paling besar? HI, iya kan? Ngerti, Nak? Nah, mana yang bobotnya paling besar, itulah yang paling susah mendidih, iya? Mana lebih bisa mendidihkan air, sesendok apa sebaskom? Sendok. Sebaskom, Bu. Sebaskom lah lebih susah mendidih karena lebih banyak, ngerti? Ya, Bu. Nah, ini juga tentu bobotnya atau massanya atau beratnya kan lebih besar HI, iya? Maka harusnya kan HI yang lebih susah dididihkan. Mengerti kan? Ngerti, Bu. Oke, tetapi, sekali lagi pegang omongan Ibu. Seharusnya HI lah yang paling sulit mendidih. Tetapi pada kenyataannya yang namanya titik didih, ya, yang namanya titik didih, ya, ini titik didih. Justru yang paling kecil ini yang paling tinggi titik didihnya. Si HF kan dia mendidih itu pada positif 19 derajat Celcius. Ini 19 derajat Celcius. Lalu si HCl malah minus 85. Itulah anehnya fenomena itu kan, 85. Ya. Si HBr minus 66. Minus 66. Lalu si HI minus 35. Padahal harusnya si HI lah yang paling tinggi titik didihnya.
ternyata tidak, si HF. Padahal bobot molekulnya lebih rendah. Kenapa bisa seperti itu? Nah, itulah dia tadi. Ya, karena dalam HCl, HBr, dan HI, itulah gaya van der Waals tadi. Yang ada di dalam ini adalah gaya van der Waals. Ya, sedangkan di dalam HF ini yang ada adalah ikatan hidrogen. Nah, sekarang, oh apa itu ikatan hidrogen itu, Bu? Kan gitu. Kenapa bisa dia menafikan semua bobot molekul? Lihatlah, pada HCl, HBr, HI, memang betul-betullah titik didihnya dipengaruhi oleh massa molekul relatifnya. Karena bisa kalian perhatikan di sini kan, HI 128, dialah paling tinggi titik didihnya kan di antara yang tiga ini. Bisa. Kan lebih tingginya minus 35 dari minus 66 kan, nak? Iya. Lebih tingginya minus 66 daripada minus 85, iya. Maka lihat, kalau memang yang tiga ini, HCl, HBr, dan HI, memang betul-betullah titik didihnya dipengaruhi MR, ya. Dipengaruhi MR. Apa tadi MR, nak? Apa? Massa molekul relatif, ya, dipengaruhi oleh MR. Lihat, MR-nya makin besar, titik didihnya makin tinggi, ya. Tetapi di dalam HF, titik didihnya bukan dipengaruhi oleh MR. Lalu apa yang mempengaruhi titik didih si HF? Kan gitu. Baik, nah, kita kembali dulu tentang keelektronegatifan. Waktu kita belajar sifat-sifat sistem periodik, ya. Kembali kita kepada keelektronegatifan. Yang disebut dengan keelektronegatifan itu adalah kecenderungan atau kekuatan menarik elektron yang dimiliki oleh suatu atom. Itu kan? Sekali lagi, keelektronegatifan itu kemampuan atom unsur untuk menarik elektron dalam molekul suatu senyawa. Kemampuan untuk menarik elektron, ya. Nah, sekarang mari kita lihat selisih harga keelektronegatifan dalam HF, ya. Dalam HF. Jadi H ini, ya, H itu punya harga elektronegativitas atau EV. Saya singkat dengan elektronegativitas, ya. H itu 2,2. 2,2. Sedangkan F ini 4. Ya. Sehingga selisihnya ini adalah 1,8. Itu dulu. Sedangkan yang lainnya saya bandingkan dengan HCl. Ya, di mana Cl itu punya harga elektronegativitas itu 3,16, ya. 3,16. Maka kalau dibuat selisihnya dengan 2,2, ya, berarti ini menjadi berapa ini? 3,16 kurang 2,2. 0,96, ya. Iya kan? Nah, lalu satu lagi perbandingannya kita buat dengan HBr, ya, HBr itu dia punya harga elektronegativitas Br ini adalah 2,96. 2,96, ya. Sehingga kalau kita bikin perbedaan keelektronegatifannya kurangkan dengan 2,2. Berarti ini nanti menjadi 0,76, ya. Ini 0,76. Makin ke I lagi makin rendah lagi, ya. Jadi coba kalian perhatikan kan, di sini kan selisih elektronegativitas nggak sampai 1 kan. Selisih harga elektronegativitas itu
lebih kecil daripada 1. Ngerti? Maka ini yang menyebabkan gaya tarik-menariknya gaya van der Waals. 1. Itu dia. Tetapi ini si F akan menarik si H sangat kuat. Ya, ini H, ini F. Nanti apa yang terjadi? Kekuatan si F menarik H sangat maksimal. Ini, ya, ini sangat maksimal dia menarik si H ke pihaknya. Sehingga apa yang terjadi? Ikatan antara H dengan F menjadi sangat kuat, ya. Ikatannya kuat. Susah dilepas, ya, susah diurai. Maka butuh suhu yang lebih tinggi, ya. Suhu yang lebih tinggi untuk memutuskan ikatannya, ya. Untuk memutus ikatannya. Dibanding dengan yang lain yang di bawahnya HCl, HBr dengan HI tadi. Nah, itu yang menyebabkan titik didihnya sangat kuat. Jadi kalau dibandingkan gaya van der Waals dengan ikatan hidrogen, maka ikatan hidrogenlah yang memiliki titik didihnya yang lebih besar. Bisa kalian mengerti, nak? Bagaimana Jeremia? Mengerti, Jere? Sedikit ada yang enggak, Bu. Hah? Sebagian, Bu. Bagian mana kau nggak mengerti? Enggak, nanti dibahas lagi. Nanti dibahas, Bu. Iya, Juliko ngerti, Juliko? Juliko? Ngerti, Bu. Oke, baik ya. Nah itulah dia. Dan ikatan hidrogen itu tidak hanya terjadi pada HF. Nah, jadi molekul-molekul yang punya ikatan hidrogen itulah tadi yang pertama HF tadi udah kita bahas kan, HF. Lalu H2O juga. H2O. NH3 juga, ya, NH3. Jadi kalau dibandingkan dengan unsur-unsur segolongannya, nanti molekul-molekul yang dibentuknya ini lebih tinggi titik didihnya, ya, NH3. Nah, kalau ini kan udah kita pelajari ini di ikatan kimia kan. Kalau H2O udah, NH3 pun udah. Nah, ada juga molekul-molekul yang punya gugus amina. Yang punya gugus amina. Gugus amina itu NH2. Ya, oke. Ya, nanti ini di kelas 12 kita pelajari ya. Lalu molekul-molekul yang punya gugus karboksilat. Ya, karboksilat. Atau gugus alkanoat, ya, gugus karboksilat. Udah, segera saya buka absen di Google Classroom dan ada nanti soal yang akan kalian kerjakan dalam tempo 2 hari, ya. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap jaga jarak ya, nak, dengan orang lain, social distancing ya, kemana-mana ya. Kalau keluar rumah tetap menggunakan masker dan rajin mencuci tangan. Kita bantu pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini ya. Dan kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu supaya kita juga bisa segera bertatap muka ya. Baik anak-anak ibu yang terkasih, terima kasih atas perhatian kalian semua. Selamat belajar untuk jam berikutnya. Tuhan memberkati. Dadah. Dadah, Bu. Dadah, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu. Pagi, Bu.